Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan tak lupa kepada kita selaku umat yang insya Allah taat hingga akhir hayat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Safiana Sidkia dari tingkat 1 Prodi Matematika. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai apa itu khilafiyah. Khilafiyah berasal dari kata khilaf, yaitu yang artinya perbedaan atau perselisihan. Jadi, yang dimaksud khilafiyah sering kita temukan dalam kitab fikih, yaitu masalah-masalah fikih yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id, yang artinya yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 176. Shadaqallahul Adzim. Di dalam khilafiyah ini terdapat ada dua macam khilafiyah. Yang pertama, ada masalah khilafiyah perbedaan pendapat yang dimana dalilnya sudah tegas dan jelas dan juga ada ijma'nya dari para ulama. Nah itu, tetapi masih ada sebagian para ulama yang masih memperselisihkan dalil atau ijma' tersebut. Nah, masalah khilafiyah ini tidak bisa ditolerir. Nah, yang kedua, ada juga masalah khilafiyah yang masih diperselisihkan, yang tidak ada dalilnya dan tidak ada ijma'nya, juga tidak ada kesepakatan dari para ulama. Nah, contohnya seperti kita sholat subuh yang masih menggunakan kunut dan tidak, itu masih diperselisihkan dari sejak zaman dulu oleh para ulama. Nah, yang salahnya itu menjadi perselisihan, menjadi pembencian, menjadi putus persaudaraan. Nah, sebaiknya itu tidak layak dan tidak pantas. Nah, yang contoh yang tidak bisa ditolerin, contohnya pada saat ada beberapa para fuqaha, yaitu salah satunya Abu Hanifah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa menikah tanpa wali itu sah. Namun itu sudah menerjang suatu dalil yang telah dikatakan oleh Rasulullah, yaitu la nikaha illa biwali, yang artinya menikah tanpa wali itu tidak sah. Selain macam-macam khilafiyah, ada juga faktor terjadinya khilafiyah, yaitu ada 4. Yang pertama, perbedaan mengenai suatu sahih dan tidaknya suatu hadis. Yang kedua, perbedaan dalam memahami nas-nasnya. Yang ketiga, memperdalami atau menggabungkan dalam mengumpulkan nas-nas yang ada dalam hadisnya. Yang keempat, yang terakhir, perbedaan dalam hadis. Kanan nasu ummatan wahidah فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, yang artinya manusia itu dahulunya suatu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka.
karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberikan petunjuk kepada siapa Dia dikehendaki ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Shadaqallahul Adzim. Lalu bagaimana cara menyikapi khilafiyah? Di kalangan para kaum awam, seringkali masalah khilafiyah menjadi pemicu, bahkan menjadi permusuhan dan pemutus hubungan. Dan ada sebagian para ulama yang mempunyai pendapat berbeda, namun mereka saling menghargai dan saling menghormati, tetapi yang jadi permasalahannya itu di antara para kaum awam. Nah, di sini bagaimana cara kita menyikapinya? Yang pertama, kita harus berbaik sangka. Nah, yang kedua, kita harus memilih suatu hadis dan nas yang sahih atau tidaknya. Nah, yang ketiga, kita harus menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.